kelupaan. Nanti ada yang nanya YouTube-nya soalnya. Ya, sip. Oke, sip ya. Ya, shalom semua yang sudah hadir. Jadi hari ini kita bahas tentang living with purpose. Bahwa hidup kita sebetulnya ada tujuan. Tapi banyak orang hari-hari ini di tengah pandemi ini, banyak orang yang kehilangan tujuan. Banyak orang jadi stres. Banyak orang nggak tahu lagi. Ada sebagian orang kena PHK. Dan mereka nggak tahu lagi kalau begitu saya harus ngapain ya. Dan ada sebagian orang lagi mereka mungkin ya kehilangan usahanya, terpaksa tutup ini dan itu. Jadi di tengah banyak orang kehilangan tujuan hidup, hari ini saya mau ajak kita untuk kita tetap percaya bahwa ada tujuan dari Tuhan atas hidup kita. Jadi temanya adalah living with purpose. Tuhan mau hidup kita tetap punya tujuan dan kita tetap tenang dalam Kristus. Satu ayat dulu goalnya hari ini adalah dari Filipi 4 ayat 7. Dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kita tahu sama-sama bahwa damai sejahtera hanya ada dalam Kristus. Dunia tidak bisa memberikan damai. Dan semua orang sedang mencari damai. Tapi nggak bisa bikin damai. Gimana pun juga orang deg-degan mungkin. Orang stres. Beberapa teman sampai dari Amerika juga ada yang telepon saya juga. Sampai nangis-nangis. Dan jadi banyak orang memang lagi nggak punya damai. Tapi yang Tuhan mau adalah kita orang yang percaya Kristus, kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Dan bahkan damai sejahteranya dikatakan yang melampaui segala akal. Dengan kata lain bahwa damainya ini memang nggak masuk akal. Kalau ditanya, kenapa ya kok bisa tenang, kok bisa damai? Ya nggak tahu. Kenapa? Karena kalau secara akal harusnya mungkin kita nggak ada ini. Tapi yang Tuhan mau adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi itu yang Tuhan mau ada dalam kita. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, kuncinya di mana? Bahasa Indonesianya ini seperti dirangkum ayat ini. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang, and the peace of God, setelah itu di bagian bawahnya dikatakan, itu yang akan will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Jadi ayat ini bahasa Inggrisnya ya sepertinya diperpanjang gitu. Jadi dikatakan damai sejahtera Tuhan yang kita bisa dapatkan di dalam hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi ada damai sejahteranya Tuhan. Memang ini bukan punya kita. Damai sejahteranya Tuhan yang ada di dalam Kristus. Dan itu yang akan tetap memelihara hati, nggak deg-degan, dan pikiran kita bisa tetap tenang. Nah, saya mau yang saya bagikan hari ini, itu yang akan terjadi, dari ayat ini akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi, kenapa kita bisa hidup tetap di dalam damai sejahteranya? Karena damai sejahtera Tuhan, karena kita ada di dalam Kristus. Dan ayat yang sangat terkenal di Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini, memang aku sudah disalibkan bersama Kristus. Namun hari ini aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kalimat yang sangat penting, Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kalau begitu, tujuan hidup kita sebetulnya tujuan hidup siapa? Kalau aku sendiri aja yang hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup, berarti tujuan hidup kita sebetulnya adalah God's purpose for your life. Itu adalah tujuan hidup Tuhan, tujuan hidup Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa ngerti hal ini, justru kita akan ada di dalam damai sejahteranya. Karena kita tahu hidupku kan udah bukan aku, tapi hidupku adalah Kristus. Kalau gitu, tujuan hidupku ya adalah tujuan hidup Kristus. Karena sekarang yang hidup dalam aku adalah Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kalau gitu sekarang hidup kita apa? Hidup kita ini hanya percaya. Iman dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang aku tinggal hidup dengan percaya aja. Bahwa Kristus begitu mengasihi aku. Bahkan dia sudah serahkan dirinya. Dan dia punya rencana atas hidup kita. Bukan kita lagi. Makanya life isn't about finding yourself. It's about discovering who God created you to be. Inti daripada kehidupan itu sebetulnya bukan kita
pengen apa yang kita mauin dan itu. Tapi coba kita lebih tenang lagi. Justru kita coba belajar untuk menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa rencananya. Dan justru kalau kita ngerti tentang hal ini, kita nggak stres. Karena purpose-nya kita bukan hidup kita. Purpose-nya kita adalah Kristus yang punya purpose, yang punya tujuan dalam hidup kita. Jadi di tengah semuanya ini yang Tuhan mau kita living with the purpose, sebetulnya adalah caranya adalah I believe God has a purpose for my life. Jadi mulailah belajar kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Jadi tujuannya bukan tujuan kita, tapi tujuan Kristus. Kalau kita bisa ngerti ini sekali lagi, kita akan ada dalam damai sejahteranya. Itu yang Tuhan mau. Dan satu ayat lagi yang terkenal di Roma 8 ayat 28. Dan kenapa kita bisa tenang? Karena kita memang tahu. We know. Mulai dengan kata we know, kita harus tahu that in all things God works for good. Bahwa dalam segala hal dalam hidup kita, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Banyak orang biasanya stop sampai di situ. Tapi sebetulnya ayatnya belum selesai. Karena yang bawahnya kalimatnya dikatakan, who have been called according to his purpose. Yaitu mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi dari tujuannya. Dipanggil untuk menghidupi apa? Tujuan hidupnya. Jadi memang ada tujuan hidup Kristus dalam kita. Percayalah. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Makanya apa? Semua ini kukatakan kepadamu, kata Yesus waktu Yesus masih hidup, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus tahu yang dia mau adalah supaya kita ada di dalam damai sejahteranya. Tetap kita dalam damai sejahteranya. Meskipun dia katakan, memang dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Yesus sudah bilang dengan jelas, selama kamu ada di dunia, memang ada masalah. Memang ada pencobaan, iblis selalu mencobai kita. Memang ada ujian, memang ada kesusahan. Tapi Tuhan bilang, tenang, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Bahasa Inggrisnya keren. In this world you will have trouble, but take heart. Tenang. Dalam dunia memang ada masalah. Tapi tenang. I have overcome the world. Karena aku sudah kalah itu dunia. Selama kamu hidup di dunia, kamu akan ada masalah. Tapi aku sudah kalahin itu dunia. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, ada kalimat penting yang Yesus bilang. Di Matius 28, ayat 18, dia bilang apa? Kamu perlu tahu. Sebelum amanat agung tuh, Yesus bilang apa? Kamu perlu tahu, mulai hari ini, segala otoritas di bumi dan atas dunia ini sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Jadi Yesus turun dan dia merebut semua otoritas dunia dari tangan iblis. Meskipun kita hidup di dunia yang sudah jatuh, sekarang otoritasnya ada di tangan Tuhan. Makanya dia bilang, kamu tenangkan hatimu. Aku sudah kalahkan dunia. Meskipun kamu ada di tengah masalah dan aniaya dan kesusahan di dunia, tenang. Memang God didn't promise a life without pain. Tuhan itu memang nggak pernah janjikan kehidupan tanpa masalah, tanpa kesakitan begitu. Ini bukan sakit ya, pain, bukan sickness. Tuhan mau kita sehat. Rasa sakit lah gitu, atau penderitaan lah gitu kalau dibilang bahasa Indonesianya terjemahkan. Atau pergumulan, struggle. Tuhan nggak janji tanpa pergumulan. Kenapa? Hidup Yesus pun waktu dia hidup di dunia, dia juga ada masalah banyak. Dia juga pernah masalah mau dibunuh. Dia juga punya masalah ekonomi. Kita tahu ceritanya sama-sama. Bagaimana Yesus ditagih pajak, dia nggak bisa bayar pajak. Sampai dia suruh Petrus untuk nangkap ikan dulu. Dan uangnya ditemukan di mulut ikan dan dipakai buat bayar pajak. Berarti Yesus juga punya masalah ekonomi juga. Jadi selama Yesus ada di dunia juga dia mengalami banyak masalah. Ya itulah di dunia. Tapi yang Tuhan janji, makanya Tuhan nggak pernah janji kehidupan kita memang bebas masalah. Enggak. Tapi yang Tuhan janji, He promised to give you the strength to get through them. Yang Tuhan janjikan pasti adalah dia janji bahwa dia akan selalu menyertai kita senantiasa. Dia akan selalu memberikan kekuatan untuk kita bisa
melewati semua masalah itu. Itulah yang Tuhan janjikan. Makanya kalau saudara coba berpikir, is life better without pain? Apakah betul hidup ini jadi lebih baik kalau nggak ada yang namanya rasa sakit? Segala sesuatu terjadi untuk tujuan. Ini kita pegang dulu. Bahkan kalau ada rasa sakit, sebetulnya berarti Tuhan ciptakan ya untuk tujuan. Jadi setiap pergumulan kita, kadang-kadang itu memang Tuhan punya tujuan. Dan pertanyaannya, balik lagi. Apakah kalau semuanya kita tahu ada tujuannya, apakah hidup tanpa rasa sakit itu jadi jauh lebih baik? Ada satu film, kalau saudara mau nonton, ini dibikin satu dokumentari, sebuah kisah nyata, dan ini mungkin menjadi satu contoh bagi kita, dari seorang anak namanya Gaby. Ini filmnya judulnya A Life Without Pain, yaitu kehidupan tanpa rasa sakit. Jadi anak dilahirkan dengan saraf yang tidak ada rasa sakitnya. Jadi dia nggak bisa rasakan yang namanya sakit. Buat saudara mungkin, wah enak dong ya, nggak bisa rasain sakit, enak ya. Tapi apa yang dialami dia? Dari kecil dia nggak bisa rasakan sakit, jadi begitu dia ketabrak, sampai berdarah dia nggak sakit. Terus waktu mulai tumbuh gigi, sampai dia gigit itu tangan, sampai berdarah nggak sakit. Dan apa? Jadi dia gigit lidah, dan orang tuanya pikir, waduh bahaya kan? Jadi apa? Giginya semua dicabut. Dengan terpaksa giginya semua dicabut. Supaya apa? Karena bahaya. Dia gigit lidah, nggak ada rasa sakit. Bahkan dia pernah juga apa? Dia cungkil itu matanya, bola matanya sampai keluar. Dan akhirnya sekarang apa? Dokter ganti itu dengan bola mata tiruan, bola mata imitasi yang sebelahnya. Karena apa? Bola mata yang dia keluarin. Dan apa? Dia tetap santai, dia nggak sakit. Wah, ternyata kehidupan dengan tanpa rasa sakit itu membahayakan justru. Kita lihat dulu satu klipnya. Dan ini pernah masuk juga ke acara Oprah Winfrey. Ya, ini kita lihat satu klipnya ya. Born with an extremely rare condition, she cannot feel physical pain. When Gabby was just a baby, there were signs she was not like other children. Her parents say she started compulsively chewing on her own hand, mutilating 3 little fingers. Eventually, her parents decided to pull her teeth because she was chewing on her tongue, like bubble gum. As she got older, Gabby constantly poked and scratched at her eyes, Tangannya digigit, forcing doctors to remove one. matanya Now it dicungkil. was an artificial eye her parents must insert every day. Gabby also terrified her parents when she grabbed a hot light bulb, suffering second-degree burns on her hands. Pernah dia pegang bohlam yang panas sampai kebakar semua. So I guess I'm more comfortable with my condition than I have been in the past. Where I love to learn, I love to. Dan dia bilang sebetulnya saya nggak nyaman dengan nggak bisa rasain rasa sakitnya. It's like, why can't you do this or do this like everybody else? Karena saya nggak bisa lakukan ini dan itu seperti orang lain. But it does get to me sometimes, and I guess keep telling myself, you're normal, you're okay, just keep going. So, Tapi dia tahu, akhirnya dia terimalah itu. Dan dia selalu bilang, ya udahlah ini mungkin Tuhan yang berikan, ya udah gitu. Dan dia selalu ingatin, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dari sini saya mau kasih tahu saudara, bahwa ternyata apa? God has a purpose for your pain. Tuhan itu punya rencana untuk kesakitan kita, bahkan untuk rasa sakit kita. Jadi untuk setiap pergumulan juga, God has a reason for your struggle. Tuhan punya alasan untuk setiap pergumulan kita. And God has a reward for your faithfulness. Dan juga Tuhan mau lihat bagaimana kita bisa percaya nggak penuh ke Dia. Kita bisa ngandalin Dia nggak? Kita bisa tetap setia nggak? Dan Tuhan punya reward buat kita. Kuncinya adalah trust Him and don't give up. Percaya penuh kepada Dia. Dan jangan pernah menyerah. Itu yang Tuhan mau. Makanya ternyata apa yang sedang kita alami, mungkin hari-hari ini saudara sedang alami, ternyata itu ada kebaikan di balik itu semua. Ada purpose, ada tujuannya daripada Tuhan. Ada yang namanya greater good principle. Sometimes pain is for the greater good. Ada yang namanya kebaikan yang jauh lebih tinggi. Prinsip kebaikan yang jauh lebih tinggi. Dan terkadang
rasa sakit atau kesakitan itu adalah untuk kebaikan yang lebih baik. Kebaikan yang lebih baik lagi. Contohnya adalah begini. Waktu saya punya anak, waktu itu anak saya lagi main-main, dia lagi happy-happy, tiba-tiba saya paksa dia stop untuk mainnya. Dan saya ajak dia untuk pergi ke satu tempat. Sambil nangis, ya udahlah, pergi naik mobil. Dan sampai di tempat itu, tiba-tiba ada orang yang mengerikan buat dia. Ini dari kacamata dia. Dia besar, pakai baju putih semua. Dan tiba-tiba apa? Dia bawa jarum. Tapi kok saya diemin aja ya. Dan kemudian jarumnya mulai ditusukkan. Dan dan saya kok cuma diem aja. Ya, anak itu nggak ngerti. Karena sebetulnya yang saya lakukan itu adalah imunisasi. Dan saya ajak dia itu dengan tujuan yang lebih baik. Meskipun apa? Meskipun terpaksa dia sakit. Terpaksa dia disuntik, ditusuk jarum. Bahkan terpaksa juga besoknya panas. Waktu itu belum ada yang bagus. Masih panas. Belum lagi ada bekasnya sampai sekarang. Vaksin cacar ada bekasnya sampai sekarang. Jadi kok sepertinya saya tega ya. Membiarkan dia bikin cacat, biarkan dia ditusuk, tapi ya itu yang namanya the greater good principle. Ya karena demi kebaikan dia yang lebih baik. Jadi apa? Dia harus terima itu rasa sakit tuh. Sampai akhirnya begitu ditusuk, nangis. Tapi ya saya biarin gitu. Saya izinkan. Nah, Tuhan juga kadang begitu dalam hidup kita. Contohnya lagi, amputasi. Itu juga greater good. Ada kadang-kadang dokter dengan terpaksa, amputasi itu kaki, diganti dengan kaki palsu. Dengan sangat terpaksa. Jadi ada yang namanya greater good principle. Dan bahkan C.S. Lewis, dia pernah bilang gini, dia adalah seorang penulis, seorang pengarang buku, dan dia tulis sastra, gitu, bentuk novel. Dia bilang apa? Itu tahu nggak? God whisper to us in our pleasure. Kalau kita lagi senang, itu sepertinya Tuhan tuh lagi berbisik kita. And God speak to us in our conscience. Dan Tuhan itu sedang ngomong ke kita di tengah kesadaran kita. But God shouts, katanya, in our pain. Tapi Tuhan itu sepertinya lagi teriak. Di tengah semua kesakitan kita itu Tuhan tuh lagi teriak. Dan mau kasih tahu, it is His megaphone. Itu sepertinya apa? Pengeras suara tuh. To a roof, a deaf word. Itu sepertinya pengeras suara di tengah dunia yang lagi tuli sepertinya. Jadi kadang Tuhan kasih masalah, sepertinya izinkan itu ada. Itu Tuhan tuh lagi mau ngomong dengan teriak, katanya. Ya itu C.S. Lewis. Dia tulis memang seorang sastrawan. Jadi dia tulis dengan bahasa sastranya. Jadi saudara perlu tahu bahwa apa yang sedang saudara alami hari ini, percayalah Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Apalagi kita adalah orang yang percaya Kristus dan hidup kita bukan kita lagi. Tujuan adalah tujuan Kristus. Joel Osteen dia pernah berkata begini, God will not allow anything to come into your life unless He has a purpose for it. Tuhan tidak akan pernah izinkan sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita kalau atau kecuali dengan ada tujuannya. Dan saya cukup setuju. Karena apa? Hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kita percaya itu. Jadi kalau Tuhan sampai izinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya tujuan. Meskipun kejadian atau yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin itu for the greater good. Contohnya adalah di Alkitab yang kita tahu sama-sama adalah cerita Yusuf. Kenapa kok Tuhan izinkan ya Yusuf? Untuk apa dijual sama saudara-saudaranya? Kok Tuhan sepertinya nggak tolong sampai dia dijual ke Mesir? Kok Tuhan sepertinya izinkan sampai dia difitnah? Kok nggak ada pembelaan ya di pengadilan sampai dia harus masuk ke penjara? Kok Tuhan nggak tolong ya? Dan kemudian ada juru minum, juru roti juga. Kenapa sampai kok diizinin lupa sampai sekian tahun? Kurang lebih 2 tahun gitu. Kenapa ya kok Tuhan izinkan semua itu? Ya? Padahal dibilang Yusuf dikasihi Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan punya rencana. Dan itu rencana yang sangat luar biasa. Kenapa? Bahkan rencananya Tuhan itu bisa memelihara sebuah bangsa. Satu bangsa Israel dipelihara. Bahkan bukan cuma bangsa Israel. Satu dunia. Gara-gara Yusuf. Tapi kok Yusuf harus lewatin semua itu? Ya karena itu
part of his purpose, itu adalah bagian dari rencananya Tuhan. Jadi ya memang harus dilewati oleh Yusuf. Tapi kabar baiknya dikatakan di situ apa? Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf disertai Tuhan. Sampai 2 kali ditulis. Tuhan gak pernah tinggalkan. Jadi percayalah di tengah semua yang kita alami, mungkin greater good sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kesusahan ini demi kebaikan yang lebih baik. Ada satu cerita yang cukup menarik. Mungkin saudara pernah dengar itu, ini ceritanya. Ada seorang petani yang miskin. Dan dia hanya punya seekor kuda. Dan petani ini adalah seorang orang percaya, tapi dia punya tetangga, seorang ateis. Dan orang ateis ini dia orang kaya. Dan dia selalu bilang kepada petani ini, kamu percaya Tuhan, tapi mana buktinya katanya. Kamu cuma punya 1 kuda, sedangkan aku nggak percaya itu, aku punya banyak kuda katanya. Udah, itu kuda 1 saya beli aja lah katanya. Kemudian petani ini bilang apa? Oh jangan, saya butuh ini kuda untuk bantu saya membajak ini dan itu, untuk saya bisa pergi kemana-mana. Dan saya sayang sekali sama ini kuda. Ya udahlah, terserah kamu, katanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Gak lama kemudian, 2-3 hari kemudian, satu hari petani ini begitu dia masuk ke kandang kudanya, ternyata kandangnya kosong. Dan kudanya udah nggak ada, udah kabur. Wah, ya mungkin dia sedikit sedih juga. Dan ini tetangganya dia bilang apalah? Ah, kamu katanya lihat. Mana Tuhan kamu? Udah 1 aja dia nggak bisa tolong tuh, nggak bisa pelihara. Buktinya kabur tuh, udah tinggal 1 kabur katanya. Tapi orang ini dia bilang apa? Dia kutip firman, dia bilang apa? Saya tetap percaya kok bahwa Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya percaya Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saya. Meskipun nggak ada kuda, saya percaya Tuhan pasti mencukupi kebutuhan saya. Lalu orang itu tetangganya bilang, kamu dasar. Pokoknya Tuhan, Tuhan, terus mana buktinya? Dan apa yang terjadi? Seminggu kemudian, tiba-tiba kudanya balik. Dan kudanya balik bukan cuma sendiri. Dan ternyata dia balik bawa teman-temannya. Nggak tahu saudara-saudaranya mungkin ini. Karena ini kuda liar. Jadi dia ternyata dia pergi ke hutan, dia cari, dia ketemu, kemudian dia bawa pulang. Dituntun sama kuda ini. Wah, sekarang petani ini dan tetangganya bilang, loh kok bisa ya katanya. Kamu memang beruntung ya kalau gitu. Loh kemarin bilang kamu sial katanya. Sekarang bilang kamu beruntung ya. Dan akhirnya dari kuda ini akhirnya beberapa dijual oleh petani. Dan dari situ apa? Dia mulai bisa tambah tambah makmur lah hidupnya. Tambah diberkati. Dan petani ini punya 1 anak. Dan 1 anak ini, anak laki-laki, dia juga suka naik kuda. Jadi akhirnya dia yang latih kuda-kuda itu, karena ini kan kuda liar semua. Dia latih kuda-kudanya ini. Tapi 1 kali waktu dia latih 1 kuda, apa yang terjadi? Tiba-tiba jatuh dia. Dan waktu jatuh kakinya patah. Dan tetangganya bilang lagi, kamu ini memang orang sial katanya. Mana Tuhan kamu? Tuhan kamu itu selalu nggak pernah tolong. Tuhan sekali lagi nggak melindungi tuh anak kamu. Kenapa dia bisa sampai jatuh? Dan bahkan apa kakinya bisa sampai patah tuh? Kalau ada Tuhan, Tuhan harusnya bisa lindungi dong. Bukankah hidup kita juga mungkin banyak orang sedang ngomong kayak begitu? Masalah yang sedang kita hadapi mungkin banyak orang juga lagi ngomong, apa buktinya kalau kamu punya Tuhan kok? Buktinya kamu dipecat, buktinya kamu di PHK, buktinya kamu ngalami ini dan itu, buktinya begini, buktinya begitu. Tapi dia tetap bilang apa? Dia tetap percaya. Dia bilang apa? Tuhan tetap menolong. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya tetap percaya itu dalam segala sesuatu. Ini tetangganya ini bilang, dasar kamu Tuhan, Tuhan teruslah katanya. Dan apa yang terjadi kemudian? Kemudian beberapa minggu kemudian, datanglah sekumpulan tentara ke desa itu. Dan mereka mulai mendata semua orang laki-laki di atas umur 18 tahun
wajib untuk ikut ketentaraan. Dan semua didata. Kenapa? Karena sekarang negara itu dalam kondisi perang. Jadi mau nggak mau semua laki-laki dewasa harus ikut. Dan sampai ke anak ini juga dengan tertatih-tatih gitu. Karena masih di gips mungkin gitu, masih patah. Dia bilang, ya saya mau daftar. Dia bilang, waduh kamu patah kaki ya katanya. Kalau kamu patah kaki udah kamu nggak usah ikut lah katanya. Nggak bisa, kamu nggak usah ikut tentara, udah kamu pulang aja. Jadi dari desa itu semuanya ikut. Anak 18 tahun ke atas yang laki-laki semua ikut. Kecuali anak ini, anak si petani ini. Karena apa? Kakinya patah. Ya masih dalam tahap proses penyembuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Beberapa bulan kemudian mereka mendengar kabar bahwa ternyata di medan pertempuran mereka kalah perang. Dan banyak korban yang terluka. Banyak korban yang meninggal. Banyak juga yang akhirnya hampir semuanya itu habis. Dan tetangganya kemudian bilang apa? Wow, ternyata kamu beruntung ya. Paling tidak kamu masih punya anak ya. Yang tetap ada untuk mewarisi. Sedangkan anaknya dia juga punya anak cuma satu-satunya. Meninggal. Tetangganya. Dari cerita ini, jadi satu pertanyaan buat kita. Menurut saudara petani ini, rugi apa untung? Mengalami hal yang baik atau hal yang buruk? Dia sempat jenuh. Tapi dia bilang apa? Oh saya tetap beruntung tuh. Jadi intinya apa? William Shakespeare pernah bilang gini. William Shakespeare itu pengarang itu ya, sastrawan. Dia bilang apa? There is nothing either good or bad. Gak ada tuh yang namanya baik atau buruk. Thinking make it so. Tapi itu dibuat oleh apa yang kamu pikir. Jadi dalam kehidupan saudara yang hari ini sedang saudara alami, yang saudara alami itu adalah kebaikan atau keburukan, good or bad. Hal yang baik atau hal yang buruk. Itu sebetulnya tergantung dengan apa yang saudara pikir. Kalau saudara berpikir, selalu tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. He works together for good. Berarti saudara harus percaya kita yang ada di dalam Kristus bahwa Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berarti apapun yang sedang terjadi itu adalah baik. Dan kalau saudara percaya itu, saudara akan lihat kebaikan itu akan terjadi. Jadi lagi, dia selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Call it according to him. Sekali lagi, tujuan hidup dia dalam hidup kita. Dalam hidup kita, Tuhan punya tujuannya. His purpose in our. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara nggak akan stres. Di tengah apa yang kita sedang alami. Kenapa semua baik atau buruk, untung atau rugi, itu semuanya sebenarnya ada di pikiran kita. Tuh, kata Shakespeare. Dan kalau kita tahu Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan, pasti untuk menggenapi tujuan dia. Jangan khawatir. Dan ada satu quotes yang saya buat dari sini. Ini quote saya bikin. Life is not about something happen. Hidup ini bukan tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kehidupan itu bukan tentang apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Kehidupan itu bukan apa yang terjadi atas hidup kita. But life is about someone who makes that happen. Tapi kehidupan itu adalah tentang seseorang. Jadi kehidupan itu bukan tentang sesuatu. Tapi kehidupan itu adalah tentang seseorang. Yang justru membuat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Fokus kita bukan apa yang sedang terjadi. Tapi fokus kita adalah pada seseorang yang sedang membuat itu terjadi dalam hidup kita. Dan siapa itu? Tadi di awal sudah dikatakan kita ada di dalam Kristus. Seseorang itu adalah Kristus. Fokus hidup kita adalah Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup.
Tujuan hidupku juga adalah kehidupan Kristus. Memang kalau hari-hari ini saudara bilang begini, aduh, memang life trial are not easy. Memang tantangan kehidupan, masalah dalam kehidupan ini nggak gampang ya. Tapi percayalah, but in God's will, tapi dalam rencana, dalam kehendaknya, it has a purpose. Sekali lagi, bahwa segala sesuatu pasti punya tujuan. Apapun yang sedang kita alami, kita jalani, dalam kehidupan ini, ujian, pencobaan, kesusahan, penderitaan, kesakitan. Kita perlu tahu semua punya tujuan. Tuhan punya tujuan. And God is always there when you most need it. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Di tengah kita membutuhkan Dia. Jesus will never leave you. Tuhan, Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Justru inilah the biblical truth to teach our grandchildren. Inilah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitabiah yang kita harus terus ajarkan kepada anak cucu kita. Bahwa apa Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan kamu. Percayalah, kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kita, gak perlu kita khawatir. Kita akan bisa hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Kristus. Percayalah. Dan di tengah semua masalah itu, saya juga pernah begitu sedih. Tapi Tuhan menguatkan dengan satu lagu yang luar biasa. Kata-katanya begitu luar biasa lagu ini. Dikatakan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal aku percaya, ada rencana yang indah. Bisa nggak kita tetap percaya ada rencana Tuhan yang indah? Tiada terduga kasih heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu itu selalu nyata di dalam hidup. Tuhan selalu hadir, nyata. Dia katakan itu. Dan penyertaanmu sempurna. Penyertaan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Inginku selalu bersama akan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Lagu yang bagus, saya ajak kita renungkan kata-katanya dari lagu ini. Sama-sama saudara bisa ikut nyanyi juga. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan bersamiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rancangan aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Ya, yang lagu yang sangat bagus. Jadi how to trust God when you don't see a reason to. Bagaimana sekarang kita untuk bisa percaya ke Tuhan di tengah nggak lihat alasan. Nggak ada alasan untuk kita bisa percaya. Kita bisa bersyukur. Yang Tuhan mau adalah you rest in knowing God is in control of the universe. Saudara mulai sadari siapa sih Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Dia adalah yang mengontrol seluruh alam semesta dan jagat raya. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia bilang semua otoritas di dunia ini ada di tangan Dia. Jadi sebetulnya di tengah semua itu kita bisa percaya. Kenapa Dia yang ngatur? Percayalah. Selalu turut bekerja bagi kita mendatangkan kebaikan. Dia punya rencana.
Baik di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita, di family, dalam keluarga, bahkan di tengah kehidupan di dunia percaya. When we rest in the Lord, we can rely on His plan. Ketika kita bisa rest kepada Tuhan, kita justru bisa pegang penuh, kita bisa bergantung kepada semua rencananya. Rencananya adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan penuh harapan dalam hidup kita. Amin. Itu yang kita bisa rest. Mulailah percaya. God's plan for your life far exceed the circumstances of your day. Ini kalimat bagus. Rencana Tuhan bagi hidup kita itu jauh mengatasi situasi yang sedang saudara alami hari-hari ini. Percayalah, rencana Tuhan itu jauh. Kita nggak bisa ngerti apa yang jadi pikirannya Tuhan. Sama kayak Yusuf mungkin nggak ngerti. Kok dia tujuannya bisa jadi raja, tapi dari apa? Dari masuk penjara tuh. Kok bisa jadi raja, tapi Tuhan punya rancangan. Demikian juga percayalah. Rencana Tuhan dalam hidup saudara jauh mengatasi keadaan saudara hari-hari ini. Dan satu ayat yang begitu menguatkan di Yesaya 46 ayat 4 bilang apa? Percayalah, I have made you. Aku yang sudah menjadikan kamu. And I will carry you. I will sustain you. I will rescue you. Dan aku yang akan selalu membawa engkau. Aku yang akan selalu menopang engkau. Aku yang akan selalu menolong engkau. Yesaya 46 ayat 4. Bahasa Indonesianya dari IMB bilang gini. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia. Dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong. Aku akan melakukannya. Aku akan menanggung. Dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan kamu. Dari bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya ini lebih mirip sama bahasa Inggrisnya. Aku tetap Tuhanmu sampai kamu tua. Kamu perlu tahu, Tuhan kamu tuh siapa? Kita kan percaya Tuhan, percaya Kristus dalam kita. Kamu perlu tahu dia ngatur semuanya. Dan aku tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Kalau belum beruban, tenang. Yang udah beruban aja tetap dijaga. Aku akan tetap jaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu. Kamu tahu nggak? Kamu itu aku yang buat. Kalau kamu aku yang buat, berarti aku punya purpose. Aku punya rencana, makanya bikin. Makanya di Alkitab bilang, bahkan sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah menenun kita. Tuhan sudah punya rencana besar atas setiap hidup kita. Jangan khawatir. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Itu janji yang luar biasa. Jadi makanya sekali lagi, God has a reason for allowing things to happen. Percayalah, di penutup. Tuhan punya alasan kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. We may never understand His wisdom. Mungkin kita nggak bisa ngerti hikmatnya Tuhan. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan. Kita nggak ngerti alasannya. Tapi percayalah Tuhan punya alasan, punya rencana. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah, but we simply have to trust His will. Sekarang kita harus belajarlah untuk percaya dari setiap rencananya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian yang terjadi di akhir tahun 2019 kemarin, tahun yang lalu. Jadi akhir tahun sekitar bulan Desember gitu. Satu ketika saya lagi telepon seorang pendeta dari Kupang. Dan di tengah telepon tiba-tiba ada SMS masuk. Bukan cuma 1, 2, mungkin sekitar 5, 6, banyak itu. Karena bunyi langsung tinong, 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 tinong. Wah, jadi ngeganggu kan. Lagi telepon jadi saya lihat dari mana itu ya SMS. Oh, dari CIMB Niaga. Saya lihat ada apa ya ini banyak amat. Udah. Nggak lama masuk telepon. Jadi ada masuk di tengah telepon, ada masuk telepon. Saya lihat, jadi saya angkat dulu. Saya bilang, saya hold dulu itu Pak Pendetanya dari Kupang. Saya bilang, bentar ya Pak. Saya hold dulu. Dan saya ngomong, ya ada apa? Ini kami dari customer service CIMB Niaga. Bapak ada pemakaian kartu kredit ya katanya. Barusan muncul kartu kredit ini katanya. Barusan muncul nih ada 9 transaksi Pak. Itu transaksi Bapak atau bukan? Dia bilang, wah bukan. Saya bilang, Pak tapi ini masuk Pak. Makanya Bapak terima SMS kan itu transaksinya. Oh saya lagi telepon saya bilang.
Saya belum sempat lihat. Jadi akhirnya saya bilang ke pendeta itu, saya bilang, Pak, sebentar ya Pak ya, saya tutup dulu ya. Udah. Jadi saya fokus sama ini, customer service CIMB. Dan saya lihat karena waktu itu muncul di handphone, itu tulisannya customer service CIMB Niaga. Makanya saya lihat sebelumnya SMS dari CIMB Niaga, ini muncul dari customer service. Makanya saya angkat waktu itu. Dan setelah itu dia bilang begini, Pak, kalau gitu Bapak itu harus diblokir dulu kartu kreditnya Pak, supaya nggak terjadi transaksi berikutnya. Saya bilang oke deh. Jadi tolong Pak, kita samain data dulu ya. Itu nomor kartu kreditnya berapa Pak? Bapak punya kartu apa aja? Ada kartu tambahan nggak? Apa segala? Singkat cerita ya. Saya percaya, saya kasih tahu lah semua. Oke Pak, sekarang udah selesai Pak diblokir. Dan setelah selesai diblokir, sekarang ini transaksi Bapak ini harus dibatalkan Pak. Oh ya, saya bilang terus ini udah berhasil. Enggak Pak, ini masih kami hold katanya. Jadi masih ditahan. Dan harus dibatalkan Pak. Gimana caranya? Ya harus lewat manual. Jadi nggak bisa kami yang membatalkan karena Bapak yang transaksi katanya. Jadi harus Bapak juga yang membatalkan. Loh gimana saya bilang? Ya nanti kami akan kirim kode verifikasi untuk Bapak membatalkan transaksi Bapak. Ada 9 transaksi nih Pak. Oh gitu ya? Ya udah Pak, kita bantu yang pertama nih ya katanya. Kemudian dia nggak lama masuk SMS, dia bilang, tolong Pak itu lihat untuk pembatalan yang pertama itu dari Tokopedia Pak, 24 juta. Sekian katanya. Kemudian saya kan sambil telepon kan, saya lihat mana ini ya Pak. Oh ya ada tuh. Ya udah saya kasih tahu lah. Dia bilang, oke Pak, itu kami udah berhasil batalkan Pak. Ini ada yang kedua Pak, dari Tokopedia lagi 16 juta atau berapa lagi. Ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ada 9 Pak katanya. Kurang lebih udah 5 atau 6, tiba-tiba putus. Waduh, saya bilang, gimana ini ya? Kan ada 9 kan, ini baru 5 putus nih. 5 apa 6 gitu putus. Aduh, jadi saya tunggu, nggak masuk-masuk lagi itu teleponnya. Jadi saya cari kartu kredit saya. Dari dompet saya ambil, dan di baliknya itu kan ada customer service-nya, nomornya. Dan saya coba telepon, dan ternyata itu nomor yang sama. Dari yang nomornya masuk. Betul, karena apa? Dikelompokkan di handphonenya di nomor yang sama. Dan saya telepon tuh. Dan begitu saya telepon, saya ceritakan, tadi saya ini ada gini, begini. Kemudian customer service-nya bilang apa? Pak, Bapak baru saja mungkin kena penipuan, Pak. Hah, saya bilang, karena kami itu nggak pernah kasih tahu dan tanyakan semua PIN segala macam itu SMS. Itu tuh berarti OTP yang Bapak barusan kasih tahu. Loh, saya bilang, saya justru kan mau membatalkan. Katanya harus dikasih kode verifikasi untuk pembatalan. Itu tuh nggak pernah ada, Pak, begini-begitu. Di tengah saya telepon, itu masuk lagi tuh. Dan munculnya customer service lagi, bayangin. Tapi udah saya reject terus. Singkat cerita, jadi gimana ya? Saya bilang, ini ada. Dan dia begitu lihat, oh iya Pak, betul. Udah ada 5 transaksi, Pak, yang sukses berhasil, katanya. Aduh, saya bilang, terus gimana saya batalinnya sekarang? Wah Pak, kalau Bapak harus membatalkan, Bapak harus batalin itu ke sananya. Ke Tokopedia, ke Lazada, ke Beli-Beli. Jadi ada beberapa itu. Singkat cerita, saya usahakan untuk bisa batalkan ini dan itu, ini dan itu. Singkat cerita, ada berapa, yang 2 kalau nggak salah bisa, pokoknya ada 3 transaksi yang nggak bisa dibatalkan. Dan totalnya itu sekian, itu hampir 50 juta. Istri saya datang, saya cerita, waduh, stres, sama-sama stres. Dan bingung gimana ya, 50 juta. Dan kemudian saya tanya lagi, telepon balik, ini gimana? Saya kalau mau lapor bahwa ini bukan pemakaian saya. Oke Pak, kata CIMB-nya, kita akan kirim form, Bapak isi formnya. Ya udah, saya isi formnya. Dan setelah isi form, saya email, balik, saya telepon lagi. Ini gimana? Dia bilang gini, Pak, kita belum bisa bantu. Kenapa? Karena transaksinya belum masuk di dalam billing tagihan. Jadi kalau Bapak mau reject, ya nanti Pak, setelah ada di dalam billing tagihan, di tagihan. Setelah itu Bapak baru bilang bahwa ini bukan transaksi Bapak. Jadi apa yang saya bisa lakuin sekarang? Ya nggak bisa Pak, udah Bapak ya tunggu aja. Sampai nanti udah ditagih, baru Bapak bilang ini bukan tagihan Bapak. Aduh, saya bilang. Ya kalau udah ditagih ya gimana ya? Gitu. Dan kemudian saya ada teman juga, salah satu manajer di CIMB Niaga. Saya datang ke situ dan saya tanya ke dia gimana ya. Jadi saya bilang, aduh Sam, sorry Sam, gue nggak bisa bantu kali ini katanya. Karena semua urusan kartu kredit itu urusannya ke Jakarta. Paling nanti saya bisa bantu itu untuk cicilan katanya. Mungkin kamu bisa pakai cicilan lah kata dia. Ya paling kamu cicil lah setahun apa 2 tahun lah. Masalahnya kamu udah kasih tahu OTP kata dia. OTP-nya kamu udah kasih tahu. Ya kalau udah dikasih tahu ya apa boleh buat. Itu sih kesalahan lo katanya. Ya itu salah kamu.
Aduh, saya bilang iya ya. Saya sampai mikir kenapa saya bisa bodoh gitu ya. Karena memang saya lagi telepon, di tengah itu nggak terlalu konsen, panik. Jadi ya saya pikir memang itu orang dari customer service dan munculnya dari customer service. Wah, di tengah itu semua jadi nggak bisa apa-apa lagi kan. Ya harus pergi, dan itu udah Desember, saya ada jadwal, udah beli dari sejak lama untuk pergi liburan. Dan kebetulan perginya ke New Zealand. Jadi harus pergi juga. Ya udahlah, pergilah. Dan awal-awal pergi itu kayak beban, bayangin 50 juta ini. Kena tipu. Saya pikirnya tuh gimana ya Tuhan. Di tengah itu semua, Tuhan kemudian mulai hari kedua, hari ketiga, Tuhan mulai ingetin. Kamu di tengah liburan ini, itu liburan juga rencana siapa? Kalau aku nggak izinkan, kamu nggak akan bisa. Kamu pergi. Berarti kalau itu, berarti pasti aku izinkan. Jadi kamu tenang aja lah. Kamu tenang. Kamu nikmati aja apa yang aku rencanakan. Ya udahlah, mulai belajar coba menikmati lah. Dan istri saya mulai bilang, ya dia terus berdoa. Terus dia bilang apa? Ya, kamu mau apa? Ya saya pengen lihat domba dicukur katanya. Jadi gimana caranya bikin wool? Itu kan bikin wool. Jadi kan itu dombanya harus dicukur dulu. Jadi ya udahlah kita ikutan tour lokal di situ yang pergi. Jadi waktu itu tuh saya ikut cruise. Jadi itu mampir-mampir ke kota-kota. Jadi sampai di satu kota dia mendarat dan jam 2:30 itu berangkat lagi. Dan ini ada tour 2,5 jam untuk ngelihat domba dicukur. Bayarnya $100 US, kurang lebih 1,5 juta lah per orang. Ya udahlah, ikutlah daftar lah. Kapan lagi juga kan ke situ. Udahlah, lupakanlah beban itulah. Tiap malam kita doa sama-sama. Udahlah, lupakanlah. Kita nikmati aja dulu. Dah. Setelah itu saya mau ikut yang pagi, yang jam 8 nggak ada. Adanya yang jam 10:30. Jadi saya udah hitung kalau jam 10:30, jam 11-an lah gitu kalau nggak salah. Jam 11. Jadi itu kurang lebih sampai jam 1:30. Waduh, kalau sampai jam 2:30, jam 2:30 udah berangkat lagi. Berarti kan nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi pagi saya ajak istri saya bilang gini aja, pagi-pagi kita jalan-jalan dulu ke kota. Ya udah, oke lah. Nanti jam 11 kita balik, baru kita ikutan. Oke. Nah, jadi pagi-pagi kita pergi ke kota, itu ada shuttle bus gratis. Bus gratis. Dan saya udah cek, itu cuma 12 menit. Dekat, sampai ke kota cuma 12 menit. Dan saya udah bilang 12 menit. Berarti nanti dari kota kita balik harus 10:30. 10:30 kita harus balik, karena jam 11 kita harus ada di sini naik untuk ikutan tour. Oke ya? Oke. Udah, betul. 10:30, pulang, pas ada bisnya, sama-sama, udah sampai ke pelabuhan, tinggal satu belokan, masuk ke pelabuhan, tiba-tiba portalnya ditutup. Saya mulai bingung, kenapa ya ditutup ya? Ya udah tunggulah, 5 menit, 10 menit, wah mulai deg-degan juga nih, kenapa nggak dibuka? Saya tanya supirnya, ada apa ya? Terus dia tanya penjaga di situ, satpam pelabuhan. Dia bilang, oh itu lagi ada bongkar muat katanya. Jadi ada kapal yang baru mendarat, itu ada bongkar muat, jadi mau ngangkut, jadi terpaksa ditutup dulu sementara. Untuk ngangkat supaya nggak bahaya. Saya bilang, waduh, ini berapa lama ya saya harus itu? Udahlah, kalau gitu saya jalan kaki aja. Dia tanya, jalan kaki aja ini orangnya karena ada tour. Oh nggak bisa, katanya nggak boleh. Itu harus di closing betul-betul. Saya lihat orang-orang juga pada tunggu di situ. Nggak bisa, harus tunggu, harus closing betul-betul. Dah. Jadi itu sekarang gimana? Ya tunggu. Saya bilang, saya harus ada di sana. Bisa nggak dibuka dulu sebentar? Jam 11, saya bilang. Jadi dia bilang lagi, satpamnya terus bilang, laporin, gini, begini, apa segala lah. Gitu. Akhirnya dia bilang, oke, wait, tunggu sebentar. Oke. Dan saya lihat pas jam 11 lah kurang lebih itu. Akhirnya itu dibuka tuh. Dan tinggal satu belokan, paling tinggal 1 menit lah. Gitu. Tinggal satu belokan. Dan kita jalan, pas belok, saya lihat ada bis kuning lewat. Set, papasan. Dan saya berhenti langsung. Saya mulai lihat, wah, bis kuning. Karena ini shuttle busnya itu warna putih. Saya pikir, waduh, jangan-jangan itu ya. Dan begitu turun langsung lari, langsung kasih tahu orang penjaganya di situ. Saya bilang, ini saya ikutan tur ini, jam 11. Terus dia bilang apa? Itu bisnya betul, yang warna kuning itu baru berangkat. Masih kelihatan itu. Itu bisnya. Langsung dia bilang ke temannya, cepat telepon. Dan ditelepon. 5 kali sampai ditelepon, nggak diangkat. Dan saya ngerti kenapa nggak diangkat, karena
Ternyata supir bis di sana itu merangkap guide. Jadi dia pakai mic, pakai headset. Jadi dia sambil jelasin, kita ada di mana, sebentar lagi kita mau pergi ke sini, apa segala. Jadi sambil nyetir, sambil pakai headset. Jadi kalau diangkat telepon, pasti mengganggu. Jadi makanya telepon gak diangkat. Jadi saya bilang, terus jadi gimana ini? Tiket saya ini. Saya bilang, ini bukan salah saya. Saya bilang, saya dari setengah 11, saya udah siap. Dan harusnya saya nggak terlambat, tapi kan ditutup. Kamu sendiri tahu kan itu berapa lama, apa gini. Dia bilang, iya, I'm sorry, memang kamu bukan salah kamu sih, memang salah kita. Ya udahlah, nanti kami refund lah. Kami usahain bisa refund lah. Mana sih ini tiketnya, apa segala, difoto, apa. Saya titipin, saya foto, dan segala diurus. Ya udahlah, nanti kami akan coba bantu urus lah, katanya. Dah, jadi saya pikir, ya udahlah, gimana sekarang? Ya udahlah, balik lagi ke kota. Jalan-jalan lagi, sampai jam 1. Tapi ketinggalan, dia bilang, wah, so sad lah katanya. You miss the tour, katanya. Padahal itu turnya bagus, katanya. Ya udah. Dan pergi lagi ke kota, ya udahlah, agak nggak nafsu juga. Maksudnya, aduh kenapa ya ini. Jam 1 balik lagi ke kantornya, dan betul di situ ada orang travel bagian dari cruise juga. Dan saya bilang ke orang cruise-nya kali ini, saya bilang ini saya ikutan dan saya ketinggalan bukan karena salah saya, ini karena begini lah. Terus orang cruise-nya dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Sehari sebelumnya kita udah booking dan kita udah bayarkan semuanya. Termasuk uang kamu itu udah nggak ada di saya. Uang kamu tuh udah ada di pihak travel. Kami sudah bayar semua katanya. Jadi ya kami nggak bisa refund lah kata dia, nggak bisa balikin. Loh saya bilang tapi kan ini bukan salah saya. Jadi gimana ini? Saya bilang pokoknya saya ngotot. Akhirnya dia sampai bilang apa? Sorry ya katanya. I am a staff. She is a staff. He also a staff. Kasarnya dia bilang apa? Gua nih cuma pegawai. Dia juga pegawai. Ini juga pegawai. Kamu minta ngotot balikin uang. Kita cuma pegawai. Uang kamu tuh udah dikasihin, udah dibayarin. Dan ini kesalahan pokoknya intinya apa? Jam 11 tepat kamu tidak ada di sini. Dan kamu late, terlambat. Jadi saya bilang apa? Udah, kamu cepet naik ke kapal. Supaya jangan ketinggalan lagi. Gitu. Udah, sana. Hah? Ya udahlah, kita balik lah. Begitu ke kamar, istri saya nangis. Wah, kenapa? Karena bebannya. Dan saya juga rasa, aduh Tuhan, kenapa ya? Mau berangkat, berapa hari sebelum berangkat, kena tipu 50 juta. Sekarang kena masalah lagi. Kenapa bisa telat? Kok Tuhan nggak tolong ya sepertinya? Apa susahnya Tuhan tolong itu? Cuma papasan begini 1 menit. Kalau saya bisa nyampe 1 menit aja. Dan itu kan saya bilang, Tuhan bukan salah saya. Saya udah berangkat jauh lebih awal bahkan. Kenapa sih Tuhan? Sepertinya kok kayak nggak tolong ya di tengah itu semua. Dan aduh, betul-betul ada satu lagu yang saya tiba-tiba Tuhan ingetin dan itu menguatkan. Lagunya adalah ini. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Pokoknya Tuhan, apa yang terjadi Tuhan, ajar aku sadar Tuhan ada itu aja. Dan beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagi. Ya udah Tuhan, belajar saya untuk bersyukur lah Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti baik lah Tuhan. Saya nggak ngerti lah apa yang terjadi. Udahlah. Dah, pokoknya saya tahu Tuhan tetap sayang saya. Saya tetap dikasihi Tuhan. Nah, itu aja. Kenapa kok Tuhan izinin ya? Gitu. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba, ya saya sempat ajak istri, ya udahlah kita makan. Nggak mau. Jadi ya kita di kamar lah. Kurang lebih hampir 1 jam sampai kapalnya mulai jalan. Dan tiba-tiba telepon bunyi di kamar. Dan waktu saya angkat, itu ternyata orang tur dari kapal itu yang tadi. Dia bilang sekali lagi ya, we are sorry katanya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Karena betul-betul uang kamu itu sudah kami bayarkan katanya. Jadi sekali lagi minta maaf. Kamu perlu ngerti lah. Tapi kata dia, it's good to you. Saya bilang itu kalimat yang dia bilang.
Saya udah ngomong ke atasan saya tentang masalah kamu. Dan apa? It's good to you. Kali ini semua uang kamu kami refund. Dianggap bahwa kamu nggak pernah beli tour di travel, di kapal ini. Dianggap bahwa kamu nggak pernah ikutan lah. Jadi apa? Jadi tagihannya katanya. Wow. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Kapal mau bayarin. Tapi ya udahlah, mungkin buat nama baik kapal. Saya bilang, wah puji Tuhan ya. Ternyata di tengah semua itu, ya udahlah kita belajar untuk bersyukur lah. Udah. Ya udah, setelah itu ayo kita makan. Ya udah makan. Dan besok harinya, itu kita mendarat lagi ada di salah satu kota. Dan kali ini saya udah bilang ke istri saya, udahlah kita nggak mau ikut-ikut lagi tur lah, udahlah. Nanti terlambat lagi lah, udah. Gak usah lah, udah. Kita jalan-jalan aja lah di kotanya lah, udah. Gak tahu kota apa juga kita belum lihat kan. Ya udah pokoknya kita jalan-jalan lah, pokoknya nggak mau ikut-ikut tur, udah. Dah, dan kali ini ternyata begitu mendarat, itu langsung deket kota. Jadi begitu turun, wah udah ramai itu orang-orang jalan tur, lokal tur. Dan waktu kita baca-baca, ternyata di situ ada yang tur ke peternakan domba untuk lihat cukur bulu domba. Dan kalau yang kemarin itu cuma 2,5 jam, $100, kurang lebih 1,5 juta. Kali ini 6 jam, cuma 100 New Zealand dollar. Jadi kurang lebih cuma 1 juta. Jauh lebih murah dan lebih lama. Karena sama dia diajak city tour, kemudian pergi ke sini, pergi ke sana, kemudian ada show juga, itu anjing gembala untuk nuntun domba-domba masuk. Kemudian dikasih makan juga, snack kecil, segala macam. 6 jam. Cuma 1 juta, lebih murah. Dan akhirnya kita ikut, dan luar biasa. Jadi saudara tahu di tengah semua itu, lagi mikir ini kalau sepertinya Tuhan nih, saya jadi Tuhan, mungkin Tuhan tuh udah tahu. Dia bilang apa? Aduh, kamu itu bikin ikutan tur tuh mahal. Cuma 2,5 jam, 1,5 juta. 2,5 jam itu mahal. Udah beda, ada terus 1 juta 6 jam katanya. Makanya percayalah, God had a purpose for your life before you ever had a plan for yourself. Percayalah, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Sebelum kita tahu apa itu tujuannya bagi hidup kita. Kita mungkin belum tahu, tapi Tuhan udah tahu, jauh udah tahu. Sometimes your plan have to fail. Terkadang, bahkan seringkali terkadang, rencana kita itu harus sepertinya gagal. So, God's purpose can prevail. Sehingga tujuannya Tuhan bisa berhasil, bisa sukses. Jadi, ini saya mau katakan buat saudara. Mungkin ada banyak hal yang saudara punya tujuan kok gagal. Sekali lagi, tujuan hidup kita bukan tujuan hidup kita. Itu bukan aku lagi, tapi tujuan kita adalah tujuannya Tuhan. Dan rancangan Tuhan, rancangan yang jauh lebih luar biasa dalam hidup kita. Percayalah. Percayalah. God has a purpose for your life that's far greater than your pain. Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Jauh lebih besar daripada semua. Don't let the struggle you're currently going through keep you from the blessing that God has for you. Jangan biarkan pergumulan atau penderitaan atau kesusahan itu justru fokus kita jadi nggak ke situ. Justru iblis pengen bikin kita nggak fokus ke Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu punya blessing, punya berkat buat kita. Jadi percayalah, jangan fokus ke situ. Dan gimana sekarang dengan nasibnya tagihan saya. Dan di tengah krus itu memang saya udah berdoa terus sama istri. Istri saya selalu bilang, dia selalu bilang apa? Kami percaya ada Tuhan yang mengasihi. Dan kami percaya kita tidak akan bayar sepeser pun juga dari apa yang kita nggak pakai. Kita pokoknya percaya. Wah, tiap kali dia bilang gitu saya agak, waduh, kok hebat ya istri saya bisa berdoa begitu ya. Kenapa?
Ini udah masuk di tagihan ini. Terus kita nggak bayar gimana? Tapi dia, ayo percayalah, kita percaya. Kita nggak akan bayar. Kita nggak akan bayar. Percaya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah memberkati. Gak mungkin ini Tuhan punya rancangan yang jelek. Ayo kita beriman, kita percaya. Dan akhirnya itu kan wifi. 3 hari itu sampai ke situ. Begitu sampai kita cari wifi itu. Dan waktu cek WA, cek email segala, saya lihat ada email dari CIMB Niaga, tagihan. Aduh, itu bahasa Sundanya ngederek-dek lah gitu, derek-dek. Udah nggak sampai nggak bisa pencet tuh nggak bisa. Saya pikir aduh Tuhan buka jangan ya. Ini pasti kalau saya buka ini ada tagihan 50 juta yang bukan saya pakai dan saya harus bayar. Aduh Tuhan buka jangan ya. Saya pikir apa nanti aja sampai Bandung lah baru buka lah gitu. Lagi main lagi happy harus dibuka. Tapi saya pikirnya semua ya harus dihadapi juga. Aja tetap harus dibuka kan. Ya udah akhirnya saya buka tuh. Dan waktu saya buka betul tagihan Tokopedia 24 juta. Tagihan dari Lazada 16 juta sekian. Tagihan lagi dari apa gitu. Pokoknya itu semua ada tuh semua. Tapi di bawahnya kemudian ada apa? Tokopedia 24 juta kredit dibalikin tuh. Ini Lazada dibalikin juga. Tokopedia lagi. Wow. Luar biasa Tuhan. Dibalikin semua. Padahal apa itu saya udah kasih tahu OTP. Dan itu saya yang, ya pasti itu menurut bank itu saya yang pakai. Tapi mujizat sekali itu. Saya cerita ke teman saya yang manajer itu, dia bilang, wow, ini langka sekali nih. Hampir nggak pernah ini terjadi. Kok bisa ya dibalikin? Saya bilang itulah Tuhan. Karena there is no victory without a battle. No testimony without a test. And no miracle without an impossible circumstances. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Nggak ada kesaksian tanpa sebuah ujian. Dan nggak ada mujizat tanpa keadaan yang mustahil. Jadi kadang Tuhan izinin saya ngalami itu. Saya yakin bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Tuhan izinkan untuk saya bisa ngalami itu mujizat. Bahkan apa? Tadi pun Tuhan ternyata bisa ubah rancangan yang saya, udah itu Tuhan bisa bikin telat tuh bis. Ternyata apa? Purpose saya Tuhan bisa gagalkan. Karena apa? Ternyata Tuhan punya purpose yang jauh lebih luar biasa dalam hidup kita. Amin. Intinya percayalah. Today's trial will become tomorrow testimony. Pergumulan kita, kesusahan kita hari ini, itu akan menjadi satu kesaksian di hari esok. Makanya hari kenapa ada kesaksian saya? Karena saya ngalami itu. Kalau saya nggak ngalami yang namanya mujizat tuh. Saya nggak ngalami pertolongan Tuhan. Saya nggak ngalami yang namanya Tuhan ubah dari apa tujuan. Ternyata dari situ saya mulai ngerti Tuhan ternyata punya rancangan yang jauh lebih bagus, lebih luar biasa daripada rancangan kita. Intinya balik lagi kita percaya Roma 8:28. Dalam segala sesuatu Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya percaya tengah semua yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa juga. Makanya trust God and believe in good things to come. Tetap percaya penuh. Yang Tuhan mau kita hanya percaya. Beriman tadi. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh percaya pada Yesus yang begitu mengasihi kita. Percayalah Yesus begitu sayang kepada kita semua. Makanya percaya. Dan kalau kita percaya, pasti dia itu punya rancangan yang luar biasa bagi hidup kita. Karena hidupnya adalah hidup dia juga. Percayalah in the good things to come. Hal yang baik akan sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa bagi saudara. Dan saya mau saudara bisa
mulai belajar untuk menemukan finding the goods in your trouble. Bisa menemukan hal-hal yang baik. Kita bisa bersyukur di tengah semua masalah yang mungkin kita sedang hadapi. Dan yang kita kejar adalah pursuing God's purpose above all else. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, tujuannya Tuhan atas segalanya atas hidup kita. Karena itulah kita bisa hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang gak masuk akal. Kalau kita ngerti firman hari ini, kita akan tetap hidup tenang dalam Kristus. Percayalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan penuh harapan. Dan kami pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Karena itu rancangan-rancangan Kristus, rencana-rencana Kristus, tujuan hidup Kristus. Kalau hari ini sedang kami alami mungkin tidak sesuai, atau pergumulan yang sedang kami hadapi, atau mungkin masalah, atau apapun Tuhan, kami percaya Engkau selalu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Karena Engkau selalu turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kalau Engkau turut bekerja, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dan kami mau percaya penuh Tuhan hari ini. Satu kali kami akan lihat Tuhan, rancangan yang indah yang Kau sudah sediakan bagi kami akan mulai terjadi. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini jadi kekuatan dalam hidup kami. Tengah semua kesusahan yang sedang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.